Halo para wibu otaku di seluruh Indonesia, kembali lagi dengan gue Anime Number One. Yes, alhamdulillah tugas kuliah gue semuanya udah kelar cuy. Jadi gue punya banyak waktu buat video YouTube pastinya. Oke, jadi seperti di judul ini video, gue kalian bakalan rekomendasiin anime bukan semua, yaitu 10 rekomendasi anime genre action versi Anime Number One tentunya. Ya, salah satu genre yang sering banget orang cari setelah romance dan juga genre komedi. Genre anime yang dipenuhi perkelahian bahkan hingga martial arts. Anime action cukup populer khususnya di kalangan cowok karena ceritanya yang unik dan karakter yang kuat serta bertenaga. Sesuai dengan namanya, anime action atau anime aksi adalah anime tentang pertarungan yang menyuguhkan adegan-adegan pertarungan dan aksi yang pastinya seru dan menegangkan. Adegan pertarungan dilakukan pun beragam, ada yang menggunakan bela diri, senjata, bahkan kekuatan super sekalipun. Anime genre action biasanya juga dibarengi genre lainnya seperti genre komedi, fantasi, supernatural, psikologikal, romance, dan masih banyak lagi. Oke, gak usah basa-basi lagi, sebelum menuju ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime seru ke depannya. Jadi ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. この弾力やっぱり女だな。 Oke, pertama ada Aoharu X Kikanju. Yes, anime ini bercerita tentang seorang wanita yang berpenampilan seperti pria bernama Tachibana Hotaru. Dia adalah seorang ketua OSIS yang sangat menjunjung tinggi nilai suatu keadilan. Karena harus membayar hutangnya, dia terpaksa bergabung ke dalam tim survival games bersama seorang host, Masamune Matsuoka dan ero mangaka Toru Yukimura. Karena tim tersebut tidak menerima anggota perempuan, Hotaru pun menyembunyikan fakta bahwa dia juga seorang perempuan. Bersama dengan timnya, Hotaru mengikuti beberapa turnamen survival games dan bertekad menjadi tim survival games terbaik di Jepang. Selain adegan actionnya menarik, anime ini juga dikemas dengan komedi yang cukup menghibur. Oke, kedua ada 91 Days. Ya, mungkin dari kalian semua ada yang tertarik dengan anime tentang mafia. Gue saranin lo untuk nonton anime ini coy. 91 Days adalah anime mengenai kehidupan di dunia mafia yang kejam, penuh ambisi, serakah, ironis, dan juga egois. Anime ini berlatar di kota Lawless, Illinois, di mana minuman keras mendominasi pasar gelap. Para kelompok mafia saling bersaing satu sama lain untuk menjadi yang terbaik. Salah satu korban dari perselisihan para mafia adalah Angelo Lagusa. Ia adalah satu-satunya korban selamat saat seluruh keluarganya dibunuh oleh satu kelompok mafia, yaitu Vanetti. Setelah 7 tahun berlalu, ia mendapatkan surat dari teman ayahnya yang mendorongnya untuk kembali Lawless dan membalaskan dendam kematian keluarganya kepada keluarga Vanetti, terutama sang Don, Vincent Vanetti. Dia menyusup ke keluarga Vanetti dengan nama Avilio Bruno. Ia berteman dengan putra sang Don yang bernama Nero Vanetti untuk mendapatkan kepercayaannya. Anime ini memiliki cerita yang tidak bisa diduga pada setiap episodenya. Singkatnya, salah satu ketertarikan utama dari anime ini adalah plot twistnya cuy. Oke, kemudian ada Kiseiju Seino Kakoritsu. Anime ini berlatar di Tokyo yang bercerita tentang parasit berbentuk cacing yang datang menyerang untuk mengambil alih bumi. Mereka masuk melalui telinga lalu mengambil alih tubuh manusia dengan memakan otak mereka. Salah satu parasit yang mencoba masuk ke tubuh seorang anak SMA bernama Izumi Shinichi. Namun parasit tersebut gagal mengambil alih otak Shinichi dan hanya bisa mengambil alih tangan kanannya saja. Saat bangun, Shinichi kaget dan ketakutan saat melihat tangan kanannya bisa berbicara. Saat sudah memahami keadaan yang sebenarnya, Shinichi mulai berusaha menerima keadaan dan berusaha menyembunyikan kejadian ini dari orang tua dan orang lain. Parasit yang ada di tangan kanannya ini ia beri nama Miki. Sejak saat itu, Shinichi sering terlibat dengan parasit lainnya karena parasit dapat dengan mudah menemukan keberadaan parasit lain melalui gelombang otak yang dipancarkannya. Pada akhirnya mereka saling melindungi satu sama lain dan saling bekerjasama untuk melawan para parasit yang datang untuk meneror. Oke, nomor 4 ada Betom. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda pengangguran yang bernama Ryota Sakamoto yang mana ia tinggal bersama ibunya. Ryota selalu mengurung diri di kamarnya dan bermain game online sepanjang waktu. Dia adalah pemain top di Jepang di game online Betom. Ya, sesuai dengan nama animenya. Hidupnya berubah saat dia menyadari bahwa dia terdampar di sebuah pulau tanpa dia ketahui bagaimana yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, dia dipaksa untuk bermain permainan Betom, game yang sangat ia sukai itu. Berbeda dengan versi game online-nya, game Betom versi nyata mempertaruhkan nyawa pemain-pemainnya. Agar bisa keluar dari pulau tersebut, dia harus memenangkan
memenangkan permainan ini dengan membunuh 7 peserta dan mengambil kristal hijau mereka sebagai bukti kemenangan. Di perjalanannya menelusuri pulau, Ryota bertemu dengan seorang gadis bernama Himiko. Dia dan Himiko pun kemudian bekerja sama untuk memenangkan permainan ini dengan mengalahkan para pemain lainnya. Anime ini berisi adegan pertarungan yang menegangkan karena masing-masing pemain mempertaruhkan nyawa mereka dalam permainan dan siap melakukan apapun untuk menang. Oke, nomor 5 ada Tokyo Ghoul. Yes, gue yakin kebanyakan dari kalian semua pasti tahu dengan anime ini cuy. Ya, gue saranin buat kalian semua yang masih di bawah umur jangan dulu nonton anime, karena kalian semua berpotensi menjadi seorang psikolog. Enggak, psikopat maksud gue. Ya, itulah kata-kata yang selalu muncul ketika ada orang yang bahas Tokyo Ghoul cuy. Anime ini berlatar di Tokyo di mana saat itu ada makhluk pemangsa manusia disebut Ghoul. Mereka bebas berkeliaran di kota dan sangat berbahaya karena mereka tidak bisa menahan diri dari nafsu untuk memangsa manusia. Kaneki Ken seorang pemuda biasa yang harus memakan kenyataan pahit bahwa dirinya yang sekarang adalah setengah Ghoul. Hal ini terjadi ketika Ken berkencan dengan seorang gadis cantik bernama Rize Kamishiro yang ternyata adalah Ghoul dan berniat memangsa Ken cuy. Tapi Rize tewas tertimpa besi konstruksi saat akan memakan Ken, sedangkan Ken terluka parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Karena keadaan yang kritis dan membutuhkan transplantasi organ, dokter pun menggunakan organ Rize untuk menyelamatkan Ken. Dan Ken yang sekarang harus bisa menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya meskipun dia adalah setengah Ghoul. Perjalanan hidup Ken yang baru pun dimulai. Sampai saat ini anime ini sendiri sudah memiliki 14 season dan berakhir di season berapa ya? Lanjut, lupa gue. Lu cek sendirilah di My Anime List. Oke, nomor 6 ada Aono Exorcise. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan aneh bernama Okumurarin. Dia tinggal bersama ayah angkatnya dan adiknya yang bernama Yukio di sebuah biara. Meskipun bersaudara, keduanya memiliki karakter yang berlawanan. Yukio adalah anak yang penurut dan cerdas, sedangkan Rin adalah anak yang mudah marah dan ceroboh. Ayah angkat Rin adalah seorang exorcist, gampangannya pengusir hantu atau iblis lah. Suatu hari kekuatan Rin bangkit setelah perkelahiannya dengan para berandalan. Bangkitnya kekuatan Rin membuatnya dikejar-kejar oleh iblis. Ayah angkatnya pun berusaha melindunginya dari iblis. Saat itu ayahnya memberitahu bahwa dia dan Yukio sebenarnya adalah anak setan atau iblis terkuat yang terlahir dari wanita manusia, dan selama ini kekuatan iblis Rin disegel di dalam pedang Kurihara. Ayahnya pun memberikan pedang itu kepada Rin sebelum akhirnya terbunuh oleh iblis saat melindungi Rin. Melihat ayah angkatnya terbunuh, Rin mencabut pedang Kurihara yang diberikan padanya, dan kehidupan Rin yang baru pun dimulai setelah dia mengetahui siapa dia dan kekuatan dia yang sebenarnya. Oke, nomor 7 ada Nanatsu no Taiza. Berlatar di masa kerajaan, anime ini bercerita tentang 7 kesatria terkuat yang mengabdi pada raja bernama Nanatsu no Taizan. Mereka diusir dari kerajaan dan tercerai-berai karena difitnah oleh kesatria suci. Mereka dituduh telah membunuh kesatria suci bernama Zaratras dan berkeinginan menghancurkan kerajaan. Meskipun Nanatsu no Taizan sudah diusir, mereka tetap diburu oleh kesatria suci di luar istana. 10 tahun berlalu, seorang putri dari kerajaan bernama Elizabeth mencari Nanatsu no Taizan untuk membantunya mencegah kesatria suci memicu perang dengan menangkap raja dan keluarganya. Sang putri yang hampir dibunuh oleh kesatria suci dalam perjalanannya mencari Nanatsu no Taizan. Beruntungnya dia diselamatkan oleh Meliodas, seorang master bar. Meliodas sendiri tak lain adalah kapten dari Nanatsu no Taizan. Dari sinilah petualang mereka dimulai. Elizabeth, Meliodas, dan Hak Babi yang bisa berbicara memulai pencarian kesatria Nanatsu no Taizan lainnya yang sudah berpencar. Nomor 8 ada Ansatsu Kyohitsu. Anime ini salah satu anime action rekomendasi terbaik yang wajib kalian tonton. Hingga sampai saat ini anime ini memiliki 2 season cuy. Anime dengan ending yang bahagia ini bercerita tentang monster kuning aneh dan misterius berbentuk gurita yang menjadi wali kelas E. Kelas E merupakan kelas yang menampung anak-anak buangan, bahkan mereka ditempatkan di lokasi yang berbeda. Sejak kedatangan monster kuning tersebut, kelas E menjadi kelas pembunuh. Tugas mereka adalah membunuh monster kuning tersebut yang sekaligus adalah wali kelas mereka. Mereka harus bisa membunuh monster tersebut sebelum monster itu menghancurkan bumi. Selain belajar akademik, mereka juga diajarkan teknik pembunuh. Tapi membunuh monster tersebut tidaklah mudah karena dia bisa bergerak dengan cepat dan lihai dalam bertarung. Pada anime ini, adegan aksi yang ditampilkan lebih mengedepankan strategi, kemampuan individu, dan juga kerjasama tim. Monster gurita kuning yang merupakan target mereka adalah orang yang lucu, baik, dan mampu membina mereka dengan baik. Tingkah konyol dan kata-katanya yang bijak pasti akan membuat kalian semua bedah saat menonton. Nomor 9 ada Inuyasha.
Siapa sih yang nggak kenal dengan anime legendaris ini? Ya, anime yang sempat tayang di TV ini bercerita tentang seorang hanyu yaitu setengah siluman dan juga setengah manusia bernama Inuyasha yang hidup di zaman Sengoku. Ayahnya adalah siluman anjing sedangkan ibunya adalah manusia biasa. Inuyasha memiliki keinginan untuk menjadi siluman seutuhnya agar menjadi lebih kuat dengan menggunakan kekuatan Shiko no Tama yang dimiliki oleh Kikyo, seorang Miko cuy. Karena Inuyasha berusaha mencuri Shiko no Tama dari segel di sebuah pohon yang membuatnya tertidur selama 50 tahun oleh Kikyo. Tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali orang yang sebanding dengan Kikyo. Seorang gadis SMA bernama Hirokazu Kagome datang dari masa sekarang ke zaman Sengoku. Dia bertemu dengan Inuyasha dan berhasil melepaskan segel yang mengikat Inuyasha. Kagome memiliki Shiko no Tama yang banyak diinginkan pada masa itu karena dia sebenarnya adalah reinkarnasi dari Kikyo. Dia diserang dan kehilangan Shiko no Tama yang sudah terpecah dan terpencar ke beberapa tempat. Inilah awal dari perjalanan Kagome dan Inuyasha untuk menemukan pecahan Shiko no Tama ini. Nomor 10 ada Fairy Tail. Yes, anime ini bercerita tentang kehidupan, perjalanan, dan perjuangan para anggota guild penyihir yang bernama Fairy Tail. Fairy Tail adalah sebuah guild penyihir di negeri Fiore yang terkenal dengan kekuatan, semangat, dan kekeluargaannya. Guild ini terdiri dari para penyihir yang kuat dan legendaris. Salah satunya adalah Natsu Trangnel, seorang pemuda sekuat naga yang sedang mencari seekor naga bernama Ignel atau ayah angkatnya. Dialah nantinya yang akan membawa seorang gadis bernama Lucy bergabung dengan Fairy Tail setelah menyelamatkannya dari penipuan. Di sana Lucy bertemu dengan teman-teman dari Fairy Tail lainnya seperti Erza dan juga Grey, dan dari sinilah petualangan mereka dimulai. Beragam adegan pertarungan dan konflik pada anime ini yang pastinya tidak akan mengecewakan karena pengembangan cerita anime Fairy Tail sendiri dikemas dengan sangat baik dan seru. Komedi pada anime ini juga tentu sangat menghibur karena tingkah konyol dari masing-masing tokoh yang dapat membuat kalian semua ngakak cuy. Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime action paling keren versi anime nomor 1. Gimana guys, dari 10 anime keren aksi ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian semua gak ketinggalan dengan rekomendasi anime seru ke depannya. Buat kalian semua yang pengen request, tinggal kalian request saja di kolom komentar. Ntar bakal aku buatin videonya. Oke, sekian dari gue, anime nomor 1. Salam Indonesia menuju Wibu.